Faidah berikutnya tahrimul khaba'is, diharamkannya perkara yang buruk dan dihalalkan perkara yang baik. Maka kita wajib menghindari yang buruk dan mencari yang baik. Maka yang buruk kita hindari, yang baik kita cari. Baik di sini adalah baik menurut syariat, bukan baik menurut hawa nafsu. Karena kalau ukurannya hawa nafsu nanti kewolak-walik. Maka ukurannya, barometernya, tolak ukurnya adalah agama kita. Kalau agama kita mengatakan batil, maka itu batil. Kalau agama kita mengatakan baik, maka itu baik. Maka meskipun orang-orang menganggap baik, kalau agama mengatakan itu tidak baik, maka itu tidak baik. Jadi tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hawa nafsu, bukan penilaian umum. Berapa banyak yang di hadapan masyarakat umum itu dianggap sesuatu yang baik dan lumrah, tapi dalam agama kita itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang baik. Sehingga kita harus paham mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan aturan Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan sekedar mengatakan baik, tapi barometernya, tolak ukurnya adalah hawa nafsu atau pandangan umum. Kalau dalam pandangan umum misalnya, asal orang ganggu tonggo, kuwi wis apik. Padahal dalam agama kita, kesolehan bukan saja kesolehan sosial, tapi juga hendaknya kita tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menurut pandangan umum, maka di sebagian tempat dianggap membuat sesaji itu terpuji. Tapi kalau dalam pandangan syariat, terpuji itu dosa. Dosa. Sehingga ukurannya adalah syariat, bukan hawa nafsu, bukan penilaian umum. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Seperti misalnya kalau di bulan Desember semacam ini mengadakan perayaan ibadah agama lain bersama, sebagian masyarakat menganggap itu baik karena gotong royong, bareng-bareng, guyub rukun, nang masjid bareng, di tempat ibadah mereka juga bareng. Wah, ini toleransi. Kenapa? Ukurannya adalah hawa nafsu, ukurannya umum. Kalau menurut ukuran syariat, lakum dinukum waliyadin, kita biarkan mereka beribadah, kita berikan hak mereka beribadah, kita berikan mereka hak meyakini keyakinannya, tetapi kita tidak meyakini yang mereka yakini, kita tidak ikut ibadah dengan cara mereka beribadah. Tapi kalau pandangan umum apik ya, kabeh dieloni. Bahkan saya sering ketika ada orang terkena gangguan jin itu minta tolong ruqyah, saya tanya sebelumnya sudah berobat kemana? Sudah ke dukun, sudah ke orang pinter, sudah ke mbah yai. Dan saya tanya, kok kemana-mana? Kenapa ndak ruqyah saja atau pakai cara-cara yang islami saja? Lah sedaya rak saya toh Pak Ustadz. Tinggi napa kabeh dicoba katanya. Kok begini? Jadi pandangan umum kabeh dicoba, endi sing judu. Jadi biasanya begitu. Tidak peduli itu pakai sesaji, tidak peduli itu pakai bantuan bangsa jin. Sik penting mari. Jadi wong golek tombol rak sik penting mari toh. Padahal dalam agama kita ada aturannya. Aturannya harus dalam berobat itu berobat dengan cara yang halal. Tidak boleh berobat dengan yang haram. Kemudian juga mentauhidkan Allah. Tidak boleh mensekutukan
Allah. Berobat dengan yang ilmiah, bukan yang irasional. Berobat dengan yang alamiah seperti herbal. Berobat dengan ilahiyah, doa-doa kepada Allah, bukan kepada yang lain.